Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Marhain TV Indonesia. Dan beruntung banget ya, hari ini kita bisa ketemu langsung sama Mbak Hajah Nur Hasanah. Nggak gampang untuk meminta waktu beliau, nggak gampang. Karena begini, selain beliau ini adalah seorang legislator dari fraksi PDI Perjuangan, beliau ini ternyata adalah Sekretaris Jenderal KPPI. Jadi wajar dong, hari ini seneng banget bisa ketemu Mbak Nur, bisa mencuri waktunya, dan Mbak Nur kasih kesempatan bisa meluangkan waktu untuk kita semuanya. Mbak Nur, apa kabar Mbak Nur? Alhamdulillah baik. Ya, di situasi COVID sekarang lagi pandemi seperti ini, apa yang Mbak Nur lakukan? Kegiatan sih tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetapi kita mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ada. Sebenarnya Mbak Nur itu bergabung di PDI Perjuangan sejak kapan sih? Baik, Mas Moko, terima kasih ya atas wawancaranya. Mbak Nur nyapa dulu sahabat-sahabat kita semua ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun sahabat-sahabat Marhain TV seantero jagat Indonesia yang saya sayangi dan saya hormati. Sebagaimana tadi Mas Moko tanya kapan sih bergabung di PDI Perjuangannya ya. Yeah. Ya alhamdulillah Mbak Nur bergabung di PDI Perjuangan ini sudah 25 tahun jadi. Karena pertama saya ikut di PDI itu PDI Promek pada tahun 1996. Ya, ingat banget tuh. Ya, resminya saya terpilih menjadi wakil sekretaris itu di Konperda 25 September tahun 96. Jadi pada waktu itu memang setelah adanya Kongres luar biasa PDI di Surabaya, kemudian terjadi perbedaan antara PDI Bu Mega dengan Suryadi waktu itu, sehingga Bu Mega menyatakan bahwa karena beliau terpilih sebagai ketua umum ya, kita waktu itu namanya disebut PDI Promek lah. Nah pada tahun 96 secara resmi PDI Promega itu di Provinsi Lampung berdasarkan Konperda, Konferensi Daerah 25 September tahun 96 itu diadakan di rumah Bapak Mat Al-Amin Kraing SH. Waktu itu di garasi belakangnya dibuka. Kebenaran sih rumahnya besar, jadi kita adakan di belakang karena di depan memang kantor kita. Jadi di sana Konperda terpilih sebagai ketua DPD PDI Promek belum Perjuangan waktu itu, karena kita masih menggunakan simbol banteng segi 5, itu Pak Al-Amin Kraing, dan sekretaris pertama itu adalah Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin Nurdin Hamid SH ya. Beliau yang terpilih sekretaris. Nah, kemudian ada perubahan struktur sehingga yang tadinya Pak Jamaluddin Nurdin Hamid sebagai sekretaris menjadi wakil ketua, Pak Abbas Hadi Sonyoto jadi sekretaris. Jadi itu susunan yang pertama sekali, ada 13 orang DPD pada waktu itu, dan saya salah satunya. Ada 2 perempuan waktu itu, saya dan Ibu Nur Hasibuan. Nah tetapi setelah Konperda Bu Nur Hasibuan tidak aktif ya waktu itu, sehingga kitalah yang aktif waktu itu. Sehingga dalam perjuangan panjang kita ya, saya sebenarnya sih aktivis mahasiswa, saya aktif dengan rekan-rekan mahasiswa. Memang kita juga berjuang bagaimana pada saat itu Indonesia ini ada perubahan ya, ada perubahan dari begitu kekuasaan Orde Baru yang menurut kita waktu itu teman-teman mahasiswa ini udah harus adanya perubahan agar bangsa ini bisa adanya demokrasi ya, sehingga pada saat itu kita masing-masing mahasiswa itu jujur aja
tidak semua ke PDI Perjuangan, tidak semua ke waktu itu ada PAN, ada PKB ya yang waktu itu memilih masing-masing afiliasinya kemana. Sehingga waktu itu saya memilih afiliasi saya ke PDI Promek waktu itu. Karena menurut saya PDI Promek lah yang pas pada waktu itu. Saya harus bisa keinginan-keinginan dan cita-cita bagaimana melihat bangsa ini ada perubahan dari kungkungan Orde Baru yang begitu kita jaringan mahasiswa seluruh Indonesia itu sangat merasa ini bangsa akan hancur lah kalau dibiarkan seperti itu. Sehingga begitu kita sudah dilantik ya menerima SK, perjuangan panjang kita itu harus membentuk struktur ya, struktur di seluruh provinsi Lampung waktu itu. Nah, dalam proses pembentukan struktur ini dari DPC sampai PAC ini sangat berat karena kita itu partai yang tidak diakui. Ya kita itu sama aja berhadapan dengan pemerintah lah waktu itu Mas Moko ya. Sehingga rapat-rapat tuh nggak boleh. Rapat-rapat itu dibubarkan. Jadi bahkan semua serba sembunyi-sembunyi. Tetapi dengan keyakinan, kekuatan kita tetap jalan terus. Sehingga semua DPC bisa terbentuk dan PAC itu semua terbentuk. Banyak sekali kesan-kesan yang waktu itu dapat saya rasakan ya. Di Lampung Selatan itu kita lagi rapat dibubarkan, ada yang ditangkap. Kemudian juga di Tulang Bawang, di Lampung Timur, di Metro, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Utara, Tanggamus, semualah pokoknya waktu itu sangat berat lah perjuangan kita. Nah kalau dulu kita belum berjumlah 15 kabupaten kota ya. Waktu itu seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro masih jadi satu waktu itu Lampung Tengah. Hanya Lampung. Ya, kemudian Lampung Selatan, Pesawaran itu masih jadi satu waktu itu. Tanggamus waktu itu Prengsewu sudah ada. Prengsewu belum ada, Tanggamus sudah ada. Kemudian pesisir barat juga belum ada, masih Lampung Barat. Begitu juga Lampung Utara ya. Lampung Utara tuh waktu itu sudah berkembang dia ke Tulang Bawang dan Lampung Barat ya. Tetapi Paikanan waktu itu belum. Kemudian juga Mesuji, Tubabar juga belum waktu itu. Nah artinya dalam kondisi yang sangat sulit karena kita itu tidak diakui pemerintah, sehingga pada pemilu tahun 97 pun kita tidak mengikuti pemilu waktu itu. Dan kita terus mendorong agar diadakan pemilu kembali. Nah dalam proses itu ya dari semua teman-teman DPD yang lama ya mungkin waktu itu memang saya yang paling muda ya, karena waktu itu saya masih berumur 27 tahun. Saya lahir tahun 69 dan waktu itu tahun 96, jadi baru berumur 27 tahun. Tetapi teman DPD itu semua senior partai, semua senior partai yang kalau sekarang kita ingat dari 13 orang itu tinggal 3 orang Mas Moko. Yang sekarang ini masih hidup. Masih ada. Ya karena semua udah dipanggil Allah ya, karena memang Amin masih ada ya. Yang masih ada saya, Pak Gatot dan Pak Al-Amin Kraying ya, bertiga masih hidup. Dan teman-teman yang lain. Nah, dari perjalanan 96 ke 98 itu ada reshuffle, disitulah baru yang masuk tuh angkatan muda Pak Sajan Safri. Nah, baru Pak Sajan Safri bergabung sama kita tuh tahun 98. Jadi waktu itu memang karena saya sama dia sama-sama kita satu kantor di kantor konsultan. Kita juga bekerja bersama karena memang banyak klien kita ya. Waktu itu saya memang aktif sebagai aktivis perempuan dan juga aktivis hukum ya. Jadi kegiatan-kegiatan saya juga disinkronisasi dengan kegiatan partai. Dan kalau ingat pada waktu itu saya kalau berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam lah. Pokoknya seperti itu. Sekarang pun masih seperti itu sebenarnya. Jadi hari-hari saya tuh memang penuh dengan kegiatan
dan saya senang lah seperti itu. Jadi ingin sekali bagaimana kita banyak berbuat terhadap bangsa dan negara ini. Oke, sekarang ini kan ramai di sosial media bahwa sejarah yang ada beberapa oknum atau pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk membelokkan sejarah terkait dengan PDI Perjuangan. Generasi sekarang adalah generasi milenial yang tidak semuanya memahami dan tahu sejarah PDI Perjuangan. Bagaimana di era Orde Baru tersebut partai PDI pada saat itu dikuyo-kuyo. Sebenarnya sih memang PDI Perjuangan ini dia mempunyai sejarah yang sangat berbeda dengan partai-partai lain. Jadi PDI Perjuangan ini memang lahir dengan perjuangan darah dan air mata. Artinya antara sedih, senang, susah di sana tuh bergabung. Artinya keinginan bersama yang bulat tanpa kepentingan pribadi masing-masing itu kecuali kepentingan bangsa dan negara. Sehingga semua kader-kader Promek waktu itu terus menjadi PDI Perjuangan memang punya keberanian yang itu kalau dilihat dari sekarang itu kok begitu ya, berani banget dulu, bahasanya seperti itu. Jadi PDI Perjuangan itu lahir di semua tingkatannya itu mempunyai sejarah sendiri. Dari kalau di tingkat nasional tuh langsung dipimpin oleh Ibu Megawati langsung. Kemudian di setiap daerah provinsi itu ada tokoh-tokoh Promek tersendiri. Ada tokoh-tokoh militan PDI Perjuangan sendiri. Kemudian di tingkat kabupaten juga begitu. Kemudian di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa. Nah, saya yakin semua orang-orang yang berjasa terhadap PDI Perjuangan itu ya masih banyak yang hidup lah sekarang ini, masih hidup, tidak semua sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala karena peristiwa itu terjadinya kan sudah puluhan tahun, udah 25 tahun yang lalu ya. Seperti saya dulu berumur 27 tahun, sekarang kan sudah berumur 51 tahun, artinya tidak terasa. Nah, kalau dulu yang teman-teman itu memang dia udah berumur 50, 60, 70 tahun, sehingga sekarang ini mungkin ada yang 80, ada yang 90 tahun, sehingga memang udah kembali dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka ini punya keturunan, punya generasi, punya kader-kader yang sekarang juga mungkin masih ada. Nah, kalau dilihat dari perjuangan panjang PDI Perjuangan, sebenarnya ada satu kebijakan DPP secara teori ya, tapi ini semoga terus dilaksanakan. Setiap kali kader pada jenjang pemilu 5 tahunan selalu ada kata-kata yang tidak terlibat Kongres Medan. Nah, itu kan sejarah menyakitkan buat kita. Artinya siapapun yang terlibat Kongres Medan sehingga dia tidak bisa ikut dalam proses penugasan. Nah, dalam proses sekarang ini artinya generasi penerus daripada PDI Perjuangan ini memang harus sangat tahu sejarah PDI Perjuangan ini berbeda dengan partai-partai lain karena kita memang benar-benar lahir dengan keinginan kemauan bersama bangsa ini berubah melalui visi misi partai kita dengan darah dan air mata. Itu benar-benar memang faktanya seperti itu. Saya pikir sampai dunia kiamat pun sejarah PDI Perjuangan tidak pernah bisa direkayasa oleh siapapun juga, apalagi oleh oknum-oknum partai yang punya keinginan, punya nama besar, tapi menghilangkan sejarah. Itu dia sendiri nanti yang memang akan merasakan di hati dia sendiri kebohongan-kebohongan dia, tidak ingin mengatakan sejarah apa adanya. Nah, saya pikir seperti Ibu Ketua Umum itu sangat tahulah ya. Dia sangat tahu siapa kader-kadernya di setiap provinsi seluruh Indonesia ini yang sudah berjuang bersama-sama dengan dia.